Welcome to Linda Channel. All troops deployed. First blood. Baiklah sahabat online, setelah kita semua subscribe, like, comment, and share, mungkin vlogku kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kisah hidup anak rantau yang ada di Jakarta mengenai virus COVID-19 ini. Termasuk diriku, karena diriku juga merantau di Jakarta. Sebenarnya tuh sangat-sangatlah miris ya sahabat online, karena benar-benar kayak kita di social distancing atau di lockdown. Iya, kalau ada tabungan sekian juta, untuk nggak usah banyak-banyak deh, kita berpikir 5 juta aja, kayak untuk memenuhi kebutuhan sebulan aja. Sebenarnya mau di lockdown sebulan pun nggak apa-apa gitu loh, seandainya kita punya tabungan sebanyak itu. Tetapi di sini kita berpikir kembali bahwa mereka yang tidak punya tabungan sama sekali, mereka yang hanya mengandalkan hidup dengan pencariannya hari ini untuk makan besok, begitupun selanjutnya, kan sangat miris, sangat-sangat miris gitu loh. Kayak mereka harus di lockdown tanpa harus tabungan. Sebenarnya orang-orang di luar sana yang banyak saya temui itu mereka bukan orang-orang nakal ya, mereka bukan orang-orang yang jahil, mereka bukan orang-orang yang bandel akan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hanya karena mendesaknya kebutuhan, kayak mereka harus bayar kontrakan, harus kasih makan anak istri, dan lain sebagainya, itu yang memaksa mereka untuk terus berjuang mencari nafkah, untuk memaksa mereka untuk terus berada di luar sana. Di balik semua itu sebenarnya mereka pun takut terhadap virusnya, tetapi kayak secara perlahan pun dengan di lockdown, tanpa bekerja, tanpa memberi nafkah kepada anak istri, akan membunuh secara perlahan. Dan mungkin ketika tidak ada kebijakan dari yang punya kontrakan atau kosan untuk memberi mereka estimasi waktu di dalam beberapa bulan untuk mencari uang untuk menebus bulan lalu, ya mereka akan diusir, dan toh ujung-ujungnya mereka akan berada di luar dong. Sebenarnya saya tidak menyalahkan pemerintah atau siapapun setelah membuat keputusan di lockdown atau social distancing-nya. Tetapi kan di sini kita kembali berpikir bahwa ketika orang-orang yang merantau di Jakarta sini kayak perekonomiannya tuh berada di menengah ke bawah, kayak diriku ini, kayak perekonomian berada di menengah ke bawah, kan sulit ya guys ketika mereka untuk tidak bekerja, namun mereka punya kebutuhan yang harus mereka bayar per bulannya, tapi pemerintah tidak mengcover semua itu. Ya terpaksa dong mereka harus nyari duit lagi di luaran sana, mereka harus bekerja lagi dan keluar rumah. Tetapi di satu sisi orang-orang yang memiliki kayak tingkat ekonomi menengah ke atas tuh, janganlah kalian langsung menjudge mereka itu bandel, mereka tidak taat peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebenarnya mereka taat, hanya ini masalah keberuntungan saja guys. Kalian yang memiliki perekonomian menengah ke atas, ya udahlah, kalian di social distancing, kalian tidak bingung mau bayar kosan pakai apa, atau rumah atau apartemen lah, tidak bingung lagi karena kalian punya tabungan, tidak bingung lagi ketika di social distancing selama sebulan. Namun ketika perusahaan kalian memberi kebijakan bahwa kalian masih bisa tetap digaji, it's okay bukan? Tetapi kan kasihan dengan orang-orang kayak diriku pun, aku harus bekerja setiap hari. Mungkin tidak perlu kalian tahu pekerjaanku apa. Aku harus bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhanku dan untuk membayar kontrakanku. Dan ketika aku tidak bekerja, aku tidak akan punya penghasilan nih, misalnya dalam sebulan ini. Ya aku mau bayar kontrakan pakai apa coba? Dan aku mau makan pakai apa coba ketika pemerintah tidak mengcover semuanya? Tetapi di satu sisi sebenarnya takut terhadap virusnya. Dan di satu sisi lagi berpikir bahwa kalau yang pemilik kontrakanku atau kosanku tidak punya kebijakan untuk memberikan estimasi waktu, aku kayak nunggak sebulan dulu gitu, pasti aku ini dong guys, kayak berpikir loh, gimana aku tidak mau keluar, gimana pemerintah tidak memberikan kita uang kompensasi atau bantuan sembako untuk dimakan kah, atau untuk dibayarkan kosan kah.
agar kita tidak diusir dari kontrakan, agar kita tidak bekerja. Pemerintah sebenarnya harusnya berpikir gitu sebelum membuat keputusan untuk kelas menengah ke bawah dulu, karena mungkin mereka tidak punya tabungan, mereka ngontrak dan harus bayar sehingga mereka kayak melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena aku telah bertemu dengan beberapa orang di luar sana beberapa hari yang lalu atau sebelum-sebelumnya, dan aku mulai bertanya dong kepada mereka, apa sih pendapat kalian tentang virus ini? Bagaimana sih tanggapan kalian tentang virus ini? Dan hampir semua jawaban yang saya temukan itu sama loh, sahabat online. Karena kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup itu, hanya karena itu mereka kayak melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun ketika mereka disuruh istirahat pun, di social distancing pun, di lockdown pun, tetapi ketika pemerintah memberikan uang kompensasi, diberikan kebijakan bahwa boleh tidak kayak gratis deh bayar apartemen atau bayar kontrakan, bayar kosan selama 3 bulan, ya mereka akan diam-diam baik di rumah. Apa yang mereka mau pusingkan? Kayak ketika semua kebutuhan mereka dipenuhi, mereka tidak harus pusing dengan bayar kreditan motor, kartu kredit dan lain sebagainya. Mereka tidak akan bandel untuk kayak, ngapain lagi gue keluar, toh semua kebutuhan gue dipenuhi oleh pemerintah. Tetapi ketika itu pula pemerintah tidak berpikir tentang itu, dan mereka menjust book the cover bahwa orang-orang yang berada di luar sana tuh kayak melanggar peraturan yang telah mereka buat. Sebenarnya tidak sama sekali, tidak ada yang mau melanggar peraturan yang telah pemerintah buat. Tidak ada yang berani dengan virus ini hanya karena kebutuhan hidup, guys. Semata-mata tuh hanya karena kebutuhan hidup sehingga mereka kayak mau keluar bekerja mencari nafkah, karena mereka harus menafkahi anak istri mereka harus bayar kontrakan. Apalagi mereka yang ngerantau, mungkin mereka punya kebutuhan lain kayak ngirimin orang tua dan lain sebagainya. Sangat miris kehidupan anak-anak rantau di Jakarta ini dengan adanya COVID-19 ini. Makanya aku sangat meminta kepada kalian semua yang berada di luar sana, kalian kayak yang tidak punya beban hidup, kalian yang di kampung tinggalnya sama orang tua dan sudah ada isu dengan virus COVID-19 ini di daerah kalian, berdiam dirilah di rumah, sayangi keluarga kalian. Toh kalau memang pada akhirnya pun kita kan kayak menumpuhkan semua harapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tuh lebih kuat dari virus ini. Tetapi setidaknya kita sudah mewanti-wanti, guys, sudah menjaga bahwa dengan kita kayak lockdown, social distancing, kita sudah mewanti-wanti bahwa virus ini tidak akan masuk ke dalam tubuh kita, karena kasihan keluarga kita juga. Namun berbeda nasibnya dengan kami yang berada di Jakarta ini. Kami harus benar-benar berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan hidup, untuk bayar kontrakan atau kosan atau apartemen. Kami pun sebenarnya tidak ingin gitu loh melakukan semua itu, kayak untuk keluar lagi jalan di luaran sana, untuk cari nafkah lagi di luaran sana. Sebenarnya kami pun tidak ingin, hanya karena kebutuhan semua itu membuat kami pun harus terpaksa melawan virus ini. Aku pun ya, aku sendiri nih guys ya, ketika aku harus keluar rumah, kayak aku tuh sudah berdoa dalam hati bahwa sudahlah kutumpukan semua harapanku sama Tuhan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya tempat seseorang mengadukan semua masalahnya, problemnya dan lain sebagainya. Tiada yang lebih kuat dari beliau, tidak ada yang lebih besar dari Allah gitu. Tetapi di satu sisi pun aku kembali berpikir bahwa aku harus mencegah juga, jangan semuanya kutumpukan sama Tuhan, aku juga harus mencegah. Tetapi aduh, kayak bergejolak banget pikirannya gitu loh guys, karena di satu sisi gue harus bayar kontrakan, di satu sisi aku harus melanjutkan hidupku, karena kayak makan itu adalah kebutuhan banget ya guys. Kayak kita makan tuh sehari aja bisa lapar gitu loh. Tapi sebenarnya puasa pun enggak sih, tapi kan ini masanya bukan puasa loh guys tuh. Sebab pusing-pusing banget lah kalau dipikirkan. Anak rantau di Jakarta tuh kasihan banget selama virus
pandemi virus COVID-19 ini. Kasihan banget nasibnya.